Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. La 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 la. Oh. Kamera pula. Aduh. Hai teman-teman, apa kabar? Jadi senang sekali bertemu lagi dengan teman-teman. Oh iya, tidak terasa ya, hari ini minggu terakhir di bulan April. So, kalian sudah ready kan untuk beribadah? Tapi ingat ya, kita harus sungguh-sungguh beribadah, terus tidak makan-makan, tidak bermain-main, dan tidak tidur-tiduran. Nah, sebelum kita beribadah, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang indah ya Tuhan. Berkati sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkati kita juga ya Tuhan. Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah ya teman-teman. Super Kids bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Shalom adik-adik, ayo kita bangkit berdiri dan ikuti gerakan kakak-kakak ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilompat-lompat, pinggul digoyang-goyang, kaki dihantak-hantak, putar badan. Tangan dilompat-lompat, pinggul digoyang-goyang,
Tuhan dengan bersemangat ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali dan mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Engkau sungguh baik,
dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa dan kita minta Roh Kudus menuntun dan mengurapi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus ada bersama dengan kami. Roh Kudus mengurapi setiap kami, dan bahkan adik-adik yang berada di rumah juga Tuhan menjamah mereka. Malaikat-malaikat surga ada di antara kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu, kami mengerti kehendak-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami mau melakukan yang terbaik, kami mau mempersembahkan yang terbaik dari waktu kami, dari seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Diberkati setiap kami Tuhan, dan kami siap diberkati juga oleh firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saya di sini juga ditemani oleh ini sebelah kanan saya, ya, biar perkenalkan diri. Silakan kau perkenalkan diri. Boleh Pak Guru. Ya iyalah, kamu harus perkenalkan, masa kamu gak kenalan dulu sama adik-adik? Pak Guru, boleh ya, tunggu sebentar. Teman-teman, namaku Bindu loh. Aku juga anak sekolah minggu, tapi aku dari Tembesi. Mungkin kita tak ketemu ya. Itu aja deh. Itu ya Pak Guru. Nah, Dedek sudah kenal ya, dia namanya Bindu. Kalau teman sebelah kiri, Pak Guru, teman-teman, namaku Bindi teman-teman. Saya juga teman baik kalian loh. Nanti kita sama-sama dengar cerita ya. Nanti kita juga tanya sama Pak Guru kalau ada yang kita tidak ngerti. baik, ada yang dikasih Tuhan. Di Injil Yohanes pasal 12 itu cerita terjadi di daerah Betania. Dan ketika Yesus melakukan perjalanan ke sana dan sudah hampir dekat hari Paskah waktu itu adik-adik, kurang 6 hari lagi Yesus berkunjung ke rumah Lazarus. Kalian pasti masih ingat siapakah Lazarus? Pak Guru, boleh aku jawab? Tunggu sebentar, adik-adik di rumah bisa jawab siapakah Lazarus? Oh, yang itu tuh Pak Guru, yang sakit ayat ya. Bukan yang sakit ayat. Kamu jangan sok tahu. Adik-adik, kalian tahu bahwa Lazarus pernah menderita sakit dan kemudian sampai mati. Kemudian Yesus datang dan sudah berada di kubur sudah 3 hari. Dan waktu Yesus pergi ke kubur, Yesus bangkitkan Lazarus. Dan kemudian mereka tahu bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Adik-adik, ketika Yesus datang ke rumah Lazarus, dan Lazarus juga punya saudara. Kalian tahu saudara Lazarus? Oh, saya tahu Pak Guru, namanya Maria dan Marta. Ya benar, namanya Maria dan Marta. Mereka membuat pesta penyambutan ketika Yesus akan hadir di rumah mereka. Mereka mengadakan makan bersama, diundang orang-orang di sekitar tempat itu untuk mengikuti acara itu. Dan ketika Yesus datang ke tempat itu, kemudian Yesus dijamu dengan makanan-makanan yang lezat. Dan ternyata adik-adik, Maria mengambil ada sebotol kecil minyak wangi, namanya minyak narwastu. Pak Guru, minyak narwastu itu apa ada yang di Indonesia? Nggak ada, yang ada di Yahudi sana, yang ada di Israel. Minyak narwastu itu harganya sangat mahal adik-adik, sangat mahal. Pak Guru, minyak narwastu itu apakah sama dengan minyak kayu putih di tempat kita? Bukan
Bukan, minyak narwastu itu minyak yang digunakan biasa untuk kecantikan, minyak yang biasa digunakan oleh para imam, para nabi ketika mendoakan dan akan mengurapi, mendoakan orang. Itu pakai minyak itu, minyaknya sangat mahal. Pak Guru boleh tahu nggak harganya berapa? Adik-adik tahu nggak harga minyak narwastu? Yang tulis di Alkitab itu adik-adik bisa jawab nggak? Coba harga minyak narwastu itu berapa? Harga minyak narwastu itu 300 dinar adik-adik. 300 dinar. Pak Guru, aku mau tahu 300 dinar itu uang apa sih? Iya Pak Guru, yang tahu kita hitungan uang rupiah aja. Adik-adik, uang di negara Israel juga menggunakan uang dinar. 1 dinar itu ternyata adalah, kalau hitungannya, upah dari pekerja harian itu 1 dinar. Wah, ini berarti sangat mahal. Kalau 300 dinar adik-adik itu berarti upah selama 10 bulan. Wah, berarti mahal sekali Pak Guru minyaknya. Sangat mahal, sangat mahal. Kalau 10 bulan, contoh gaji aja pekerja 1 hari misalnya, atau dihitung 1 bulan 3.500.000 kali 10 bulan udah berapa adik-adik? Udah 35 juta loh. Itu harga minyak yang kecil begitu, sangat mahal. Pak Guru, kok mahal begitu? Terus minyaknya dipakai untuk apa? Dengar baik-baik. Maria adalah orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Maria juga orang yang sungguh-sungguh taat melakukan firman Tuhan. Dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dia hidup sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik loh adik-adik. Minyak yang harganya 35 juta itu dituang di kakinya Tuhan Yesus. Dituang di kakinya Tuhan Yesus. Dan dia lakukan itu untuk pengurapan. Dia lakukan itu, dia bersihkan itu kakinya dengan rambutnya. Dan bahkan seluruh ruangan itu bau wangi sekali adik-adik. Kalian tahu pada saat itu ada muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Oh, Yudas Pak Guru. Kamu tahu, kamu diam aja. Aku mau cerita. Aku juga tahu. Yudas itu kan murid yang suka jajan itu kan Pak Guru. Bukan suka jajan, suka pegang duit. Dia suka ambil duit. Yang benar. Iya. Adik-adik, benar bahwa Yudas ini yang pegang duit. Dia bendahara di murid-murid Yesus itu, dia suka ambilin duit. Murid itu ngomong gini, "Guru, ini minyaknya kan mahal sekali, harganya 35 juta itu kalau dihitung rupiah. Ngapain dibuang-buang kayak gitu? Bagusnya kita kasih deh sama orang miskin tuh Guru, daripada dibuang-buang begini." Kedengarannya baik ya, kedengarannya baik. Dia nih, mau mempersembahkan yang baik, kayaknya dia mau ngasih uang untuk orang-orang miskin. Padahal sebenarnya hatinya nggak seperti itu. Dia itu mau ambil uang itu. Ingat gak di cerita akhir waktu Yesus itu akan disalibkan, ini kurang 6 hari lagi. Ternyata murid inilah yang bernama Yudas Iskariot itu yang mengkhianati Tuhan Yesus, yang menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Jadi adik-adik dengar baik-baik. Ketika kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, dengar baik-baik dan lakukan kehendaknya Tuhan. Dan kalian harus sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, memberikan yang terbaik seperti Maria. Maria sudah memberikan yang sangat berharga. Jadi apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan? Apa yang adik-adik bisa berikan untuk Tuhan? Aku beri persembahan, Pak Guru. Kamu juga, Pak Guru. Semua memberi persembahan. Dan memberi itu harus benar-benar dari ketulusan hatimu ketika kamu memberi. Pak Guru, aku kemarin lihat tuh si Pindo dikasih uang mamanya, harusnya diberi persembahan, tapi ternyata diam-diam dia beli jajan, Pak Guru. Oh, kamu jangan cerita begitu. Sudah. Kalau sudah diberikan,
dengan hatimu dan seluruh hidupmu, dan bahkan kamu berikan yang terbaik waktumu untuk Tuhan. Bisa memberikan waktumu berdoa, kamu berdoa. Bisa memberikan hidupmu untuk melayani, kamu melayani. Lihat adik-adik kecil kita seperti kakak Gaby dan seperti yang lain, mereka juga bisa melayani, bisa memimpin pujian, bisa memimpin doa. Kalian semua di rumah juga bisa melayani, memberikan yang terbaik. Aku juga mau lah Pak Guru. Nanti kasih salamnya sama kakak Mita, aku mau melayani juga, mau beri yang terbaik. Bagus. Aku juga lah Pak Guru, aku mau melayani Tuhan, mau beri yang terbaik. Bagus. Jadi adik-adik semua di rumah harus berikan hidupmu, berikan waktumu, dan kita bersama-sama melayani Tuhan seperti Maria. Tuhan akan sangat senang, dan kita akan menjadi berkat, dan namamu akan mencatat sejarah seperti nama Maria ditulis di kitab suci, dan namanya terkenal karena Yesus. Demikian juga kita bisa dikenal karena Yesus. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita. Kamu bisa belajar, kamu bisa juara kelas, itu semua karena Tuhan Yesus. Kau persembahkan waktumu ketika waktu belajar. Jangan waktu belajar kau pakai main game. Waktu belajar sungguh-sungguh. Berikan sungguh-sungguh yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kau jadi bintang-bintang sekolah terbaik, dan nama Tuhan dimuliakan. Berarti dengan cara demikian kalian juga semua adik-adik di rumah sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga harus dengar-dengaran loh, dengan nasihat orang tua, dengan nasihat guru, semua harus didengar. Karena dengan cara kita lakukan yang terbaik, kita sudah mempersembahkan yang terbaik juga untuk Tuhan. Baik ya, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan minggu depan, dan Pak Guru juga mau pamit, dan kita akan tutup dengan doa, dan kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan, yang terus mengajar kami dengan hikmat Allah, yang memberkati setiap anak-anak untuk memberikan waktunya, memberikan hidupnya, memberikan yang paling berharga, yang terbaik hanya untuk Tuhan. Dan kami mau Tuhan, Engkau terus mengurapi, Roh Kudus menuntun setiap kami, setiap anak-anak, untuk kami bersama-sama melayani Tuhan dan mempersembahkan hidup kami ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Boy. Sampai jumpa. Shalom teman-teman, mari kita berdoa syafaat ya. Lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Sekarang saya mau berdoa untuk teman-teman Super Kids. Berkati sekolah mereka, kasih mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus, saya juga mau berdoa untuk Papa dan Mama. Kasih mereka kekuatan, kesehatan, dan panjang umur. Berkati pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, saya juga mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami. Berkati pelayanan mereka dan ngasih mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus, jadikan kami berkat bagi semua orang. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Berkatilah gereja kami, semua jemaat, pengerja, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kami. Urapilah mereka ya Tuhan. Dan juga Bapak Gembala kami, Om Erwin dan keluarganya. Urapilah dia ya Tuhan. Dan Tuhan, kami ingin berdoa untuk pembangunan gereja kami. Cukupkanlah dana-dananya ya Tuhan, supaya selesai tepat pada waktunya. Dan kami dapat berkumpul bersama-sama di rumah
kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, kami juga berdoa, berkatilah bangsa dan negara kami, Indonesia, juga Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya. Sembuhkanlah bangsa kami dari COVID-19, supaya kami bisa bebas lagi ya Tuhan. Juga berkatilah Kota Batam, tempat kami tinggal, kiranya aman dan damai selalu. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Hai teman-teman, sekarang kita mau kasih persembahan ya. Sebelum kita kasih persembahan, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus berkati kami hari ini mau kasih persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, persembahan kita ditransfer ya ke link ini. Shalom adik-adik, balik lagi sama Kak Esther di Question Session. Jadi hari ini Kak Esther punya pertanyaan lagi nih buat adik-adik. Jangan lupa siapin kertas sama peralatan tulisnya ya. Dan jangan lupa tulis jawabannya di kertas, terus difoto, baru dikirim di nomor di bawah ini. Oke, kita lanjut pertanyaan yang pertama. Minyak apakah yang dituangkan Maria ke kaki Yesus? A. Minyak goreng, B. Minyak narwastu. Pertanyaan yang kedua, berapakah harga minyak narwastu? A. 300.000, B. 300 dinar. Lanjut pertanyaan yang ketiga, siapakah nama murid Yesus yang tugasnya sebagai bendahara? A. Yudas Iskariot, B. Yohanes. Oke, lanjut pertanyaan yang keempat. Apa yang sudah dilakukan Maria terhadap Yesus? A. Memberikan yang terbaik yang dia miliki, B. Memberikan yang ada saja. Lanjut pertanyaan yang kelima. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan kita? A. Memberikan waktu dan hidup kita untuk melayani Tuhan, B. Memberikan uang kita saja. Oke deh, Kak Esther tunggu ya jawaban adik-adik hari ini. Ingat, jangan lewat dari malam ini ya, karena jawabannya adik-adik tulis tadi akan mendapatkan poin, dan poinnya bisa ditukar dengan hadiah. So, sampai sini dulu question dari Kak Esther, dan sampai jumpa minggu depan. Dadah! Hai teman-teman, gimana nih ibadah kalian? Cila yakin kalian pasti diberkati Tuhan dan juga ibadahnya berjalan dengan lancar. Sebelum itu Cila mau ngingetin nih, setiap hari Kamis kita tetap ada Zoom ya. Dari jam 5:30 sampai jam 5:30. Ini dia linknya. Terus kalian juga jangan lupa untuk mengirimkan jawaban question session kalian, sehingga kalian bisa dapat poin seperti ini atau ini. Terus jangan lupa untuk membaca firman Tuhan di rumah, oke? Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Bye.